Shalom adik-adik sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Bacaan yang akan kita baca dan renungkan hari ini akan diambil dari Injil Lukas. Tetapi sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami umat-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita buka Alkitab, kita buka Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dilanjutkan ayat 7 sampai ayat ke-11. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami yang terkasih, lebih baik kita mendapatkan hormat yang diberikan oleh orang lain, bukan yang dicari. Hormat diberikan karena kita memang pantas menerimanya, bukan karena kita yang menuntutnya dari orang lain. Biasanya orang akan memberikan hormat yang tinggi karena apa yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus disembah dan diagungkan bukan karena ia kaya, bukan karena tubuhnya yang atletis atau wajahnya yang tampan. Tetapi ia mendapatkan hormat yang tertinggi karena siapa dia dan apa yang sudah dia lakukan. Banyak orang tua yang sekalipun terlihat biasa-biasa saja, tetapi kita begitu menghormatinya karena apa yang ada di dalam diri mereka. Orang tidak peduli apa yang kita katakan, tetapi apa yang sudah kita lakukan. Jangan kita sudah tidak punya karakter diri yang baik dan tidak menunjukkan prestasi karya apapun, tetapi gampang merajuk ketika
tidak dihormati. Justru ketika kita meminta orang lain menghormati kita, mereka akan memandang rendah kita. Adik-adik sekalian, kalau mau mencari hormat, carilah hormat yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena hormat dari Tuhan bernilai kekal dan tidak mudah berubah. Tuhan menghargai mereka yang tekun, membenahi karakter diri, sesuatu yang di dalam, ketimbang penampilan yang di luar. Mereka setia melakukan apa yang Tuhan minta, sekalipun luput dari sorotan perhatian orang sekitar. Bagi mereka, hormat manusia hanyalah bonus yang tidak perlu dikejar. Jadi, sekali lagi, kita mencari hormat dari Tuhan, jangan dari manusia. Semoga demikian. Amin. Mengakhiri renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami yang ada di Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.